selamat datang di Ruang Bicara bersama saya Julaiha Probanggraini. Nanti panggilan teman-teman ke saya adalah Jule aja ya. Jadi pada hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Di sebelah saya ya, ada Mas Isan atau biasa kita bisa panggil Mas Ican. Ican boleh Ican. Mas Ican nih. Mas Ican ini adalah seorang praktisi komunikasi pemasaran sekaligus dia memiliki industri. Industrinya apa nih? Ya sekarang saya ada perusahaan agensi digital. Agensi digital teman-teman. Jadi kita akan kupas tuntas mengenai Industri kreatif lah ya. ya industri kreatif. Kalau menurut Mas Ican di era yang sekarang ini gimana nih pandangannya industri kreatif yang sudah berada di masyarakat gimana Mas Ican? Ya kalau saya mulai merasakan sih sejak beberapa tahun belakangan ya. Khususnya ketika muncul tuh startup baru, startup baru di Indonesia lah ya. Ya sebut aja Gojek, Grab dan lain-lain. Nah situ tuh orang mulai bicara tentang industri kreatif. Ya. Akhirnya orang jadi berpikir kan, apakah masih relevan gitu ya menjadi sebuah organisasi dengan mindset yang konvensional di era sekarang ini, apalagi startup makin banyak bermunculan ya, situasi seperti ini, apalagi situasi pandemi, apakah perlu menjadi organisasi yang kreatif? Itu pertanyaannya. Nah, perubahan itu kan sebenarnya didorong sama perkembangan teknologi sehingga terjadilah revolusi ekonomi 4.0. Oke, 4.0. Nah di situ tuh jadinya orang jadi mulai bicara tentang data, tentang cyber security dan lain-lain. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi itu jadi muncul bisnis baru, dan bisnis baru itu menuntut bisnis model yang berbeda, konsekuensinya pada organisasinya. Jadi banyak organisasi atau perusahaan yang lama itu berusaha keep up dengan cepatnya perubahan di industri. Sekarang ini ada pembedaan nih antara organisasi konvensional sama organisasi kreatif. Apa tuh Mas? Nah, ada konvensional, ada kreatif. Bedanya apa tuh Mas? Ya pada akhirnya sih sebenarnya yang sama-sama organisasi gitu ya. Tapi kalau kita mengacu pada terminologinya konvensional versus kreatif ya, dari kata konvensional itu berarti sebenarnya lebih kepada bagaimana cara sebuah perusahaan itu berperilaku menyelesaikan suatu problem yang ada di dalam organisasinya gitu. Kalau ngomongin konvensional ya berarti mengikuti cara-cara lama gitu, cara-cara yang quote unquote kuno gitu. Sementara ketika di organisasi yang lebih kreatif ya orientasi pada pemecahan masalah dan juga bagaimana cara lebih kreatif dalam memecahkan masalah tersebut, sehingga cara-cara yang lebih kreatif itu bisa jadi lebih cepat daripada konvensional. Nah banyak tuh terjadi perusahaan-perusahaan itu mengubah cara mereka bekerja agar bisa keep up dengan perusahaan-perusahaan yang secara organisasi quote unquote lebih unkonvensional ya, kreatif lah disebutnya gitu. Sebenarnya kalau misalnya untuk penerapan usahanya sendiri gimana sih Mas? Usaha yang bisa kita terapin itu apa untuk mencapai organisasi kreatif tadi? Pastinya kalau di industri kreatif kan ada beberapa bidang tuh, ada 14 bidang kalau nggak salah. Ya pasti mereka menuntut timnya lebih kreatif gitu. Cara bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka berhubungan sama rekan kerja, bagaimana atasan saling berhubungan dengan bawahan. Itu kan juga menuntut kecepatan. Apalagi dalam pemecahan masalah harus lebih kreatif. Dan memang tantangannya buat organisasi, buat perusahaan yang lama gitu konvensional adalah mengubah culture-nya. Ya kan? Jadi saya waktu itu karena pekerjaan saya harus berhubungan dengan salah satu bank di Indonesia yang sudah cukup lama. Jadi ini ceritanya bank-bank di Indonesia ini mulai berpikir kok mereka bisa kalah berkompetisi nih sama startup baru, sama fintech gitu. Kalah gitu kan. Jadi secara valuasi, jadi waktu itu bank ini udah 47 tahun ya. Valuasinya setelah mereka berbisnis selama 40 tahun lebih, valuasinya sekitar 9 triliun. Tapi fintech yang baru muncul itu mereka punya valuasi yang lebih besar gitu. Itu sebenarnya ada penyebabnya nggak sih Mas? Nah, Kenapa bisa kayak gitu? akhirnya kan mereka berpikir kan, apa ada yang salah ya sama bank saat ini. Nah, waktu itu saya dengar diskusi mereka lah. Jadi mereka mulai berbicara mengenai banker masa depan itu seperti apa sih gitu. Banker masa depan itu pada akhirnya waktu itu sih bayangannya
bank itu sudah tidak ada orang lagi, nah intinya sudah lebih teknologi driven. Nah, dari situ mereka mulai berpikir apa yang mesti gue lakukan ya sebagai organisasi, sebagai perusahaan yang ya memang sudah begitu ya, buat banking tapi harus compete secara dengan bisnis baru, startup gitu. Akhirnya mereka waktu itu sih salah satu strateginya adalah mereka mengumpulkan ide-ide startup dan mereka bangun, mereka bikin inkubator supaya mereka punya aset startup yang bisa compete dengan startup lain. Ya itu sebenarnya bisa menambah valuasi gitu ya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya pada saat itu saya berpikir memang harusnya bank ini lebih bisa berpikir secara mereka berbisnis, apakah ada yang bisa diubah, apakah ada yang bisa disimplifikasi, ada yang bisa lebih dipercepat gitu, mekanisme kerjanya, digitalisasi apakah bisa dilakukan. Nah tapi sekarang sudah banyak banking yang sadar juga ya. Jadinya mereka mulai bikin tuh mobile application atau web based technical application, sehingga lebih consumer friendly gitu, dan akhirnya mungkin konsumennya jadi lebih nyaman. Tapi untuk compete dengan startup ya mungkin mereka harus ada unit usaha lain ya. Makanya waktu itu strateginya mungkin adalah membuat inkubator yang membina inkubasi bisnis ya intinya ya. Jadi mau nggak mau startup baru gitu, untuk compete di bidang fintech lah waktu itu. Ya, jadi kalau saya lihat tuh sebenarnya perusahaan yang sudah lama juga bisa menerapkan culture yang lebih kreatif gitu. Tapi memang harus didukung dengan stakeholdernya, baik itu pegawai-pegawai yang ada di situ maupun atasan gitu. Karena kadang-kadang kan kalau perusahaan lama itu kan sangat top down gitu ya, semuanya dari atas ke bawah gitu. Sementara kalau di kreatif itu kita top up atau top down bottom up gitu, dan semuanya harus saling terbuka gitu kan. Kadang-kadang bos tuh kalau di perusahaan lama, bos harus dihormatin, feodalisme segala macam. Nah sekarang mesti lebih terbuka, mesti lebih transparan, mesti lebih banyak komunikasi, dan orang-orang yang punya kreativitas harus lebih didorong. Dan juga cara-cara lama yang menghambat atau memperlambat ya harus segera diubah gitu kan. Jadi dipastikan usaha-usaha dengan organisasi konvensional ini bisa beralih atau lebih maju ya Mas ya? Harusnya bisa lebih cepat lah gitu ya dalam problem solving dan lebih kreatif dalam pemecahan masalah. Tapi memang nggak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa, ya nggak semua harus menjadi kreatif lah gitu ya. Jadi kalau bayangin kalau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan cara yang lebih, memang cara konvensional adalah cara yang paling baik gitu, yang nggak usah menjadi kreatif juga gitu. Tapi ada divisi-divisi di perusahaan yang harusnya bisa lebih kreatif ya. Jadi dilihat juga bisnisnya, tapi basically perusahaan lama bisa mengadopsi culture yang lebih kreatif. Kalau misalnya nih misalnya kayak ada seorang milenials kayak kaum kayak saya nih, ya milenials gitu kan, seorang kayak saya yang mau milenials ini yang mewarisi usaha keluarganya, apakah itu bisa menerapkan konsep kreatif gitu ya? Iya. Bisa. Untuk meningkatkan performance perusahaan bisa. ya? Pasti bisa, cuma memang ya seperti saya bilang tadi, ada barrier yang sudah tertanam sejak lama gitu di organisasi yang lebih lama. Ya let's say dia mewariskan perusahaan dari bapaknya, tapi ya memang kalau situasinya bisnis keluarga pasti udah kadang-kadang lebih subjektif gitu kan dalam pengambilan keputusan gitu ya. Biasanya bukan kompetensi bukan based on merit, tapi based on siapa yang lebih tua gitu kan. Nah, that's the problem gitu kan kalau udah bisnis keluarga. Tapi basically kalau dia seorang anak mewarisi bisnis dari bapaknya, kemudian mau menerapkan cara kerja yang lebih kreatif, atau enggak gitu. Asal ya itu banyak pihak yang mendukung, semua pihaknya mendukung, termasuk orang tuanya sebagai pimpinan perusahaan, mungkin juga tantenya, mungkin juga omnya, atau mungkin dari pemegang saham yang lain ada yang lebih senior. Apakah mereka bisa menerima dengan cara baru itu gitu kan? Kadang-kadang kan cara lama itu dipercaya adalah cara yang terbaik. Itu kan mindset generasi
Karena kan dituruninnya Di atas seperti kita, itu gitu. ya kan teman-teman, apalagi kalau misalnya Ya ini bayangin anak baru urusan masuk, keluarga. lu salah nih begini salah. Iya. Ada digetok loh. Anak durhaka kamu. Anak durhaka nanti nggak sukses. Ya, karena memang keadaannya seperti itu kan kalau perusahaan keluarga, makanya nih aduh kira-kira bisa nggak ya gitu kan nih. Tapi anyway ya, kalau ditanya bisa apa nggak, bisa. Sebenarnya ada nggak sih Mas pesan dan pesan-pesan khusus nih, apalagi untuk kita para kaum milenial? Iya. Dari Gen X, yakin lo terima dari Gen X. Yakin Gen X? Gen Y lagi mana lagi? Jangan dari Gen Alpha masih bayi. Apa nih pesan-pesan untuk bisa menerapkan konsep itu? Kalau pesan-pesan saya sebenarnya kalau mau menerapkan cara kerja atau budaya kreatif dalam suatu organisasi, untuk suksesnya itu kita perlu dilakukan secara bersama-sama oleh elemen organisasi itu. Karena memang yang saya perhatikan, walaupun ada satu orang gitu sebagai motor perubahan dari konvensional ke kreatif, walaupun ada satu misalnya atau beberapa orang gitu, tapi pada akhirnya sebuah organisasi itu terdiri dari banyak orang gitu. Dan kalau cuma satu orang atau beberapa orang ini saja yang berusaha melakukan perubahan, itu sebenarnya Nggak akan bisa. agak sulit untuk mencapai titik ideal. Jadi Bisa memang tapi agak sulit, jadi iya, benar-benar harus bareng-bareng. Jadi harus benar-benar disosialisasikan dulu, sehingga semua elemen organisasi itu mempunyai satu konsensus, bahasanya pemahaman bersama lah, bahwa Konsensus. bahwa ini penting gitu untuk dilakukan karena ya jelas kenapa kita menerapkan ini, kita berusaha supaya ini bisa lebih baik gitu Iya, kan, hasil betul. kerja kita lebih baik, outcome bisnis kita lebih baik. Jadi tips saya sih cuma satu itu sih. Kalau kamu adalah pihak yang ingin melakukan perubahan, ya harus merangkul semua orang. Harus merangkul semua orang, itu dia tips dari Mas Ican. Karena kalau sendirian teriak-teriak, ya susah juga ya, nanti dibilang gila lagi. Maksudnya ya make sense aja ya, memang orang kreatif biasanya orang yang agak gila gitu ya, tapi Oke. kegilaan ini harus ditularkan gitu. Iya, Dan menularkan itu ya kita harus memancarkan energi kita ke orang lain gitu. Energi positif ya Mas Yes, Ican yes, tentunya yes, ya. betul. Energi positif supaya yang lain juga, oh ya this is the right thing to do, this is the right thing for us gitu. This is the right thing to do. Yes, yes. Makanya kalau udah punya kesepahaman itu, ya mudah-mudahan organisasinya Bisa berjalan dengan baik. dengan culture yang lebih kreatif. Dengan konsep yang kreatif tadi ya Yes. Mas Ican ya. Baik. Terus ada lagi nggak nih Mas tambahan-tambahan untuk ya namanya juga kadang-kadangnya kalau zaman sekarang itu kita sebagai anak milenial tuh pengennya serba klik klik ya. Serba instan gitu ya. Maunya aja jangan puter terus ya kan? Oh iya, iya. Tapi emang instan tuh paling enak ya. Iya. Instan itu ya seperti fast food ya, meskipun enak gitu ya, tapi ada sisi kurang baiknya gitu ya. Iya. Jadi segala sesuatu itu ada proses. Nah, proses itu harus dijalanin agar jadinya ya bagus lah gitu, sustainable. Kita nggak pengen yang sesuatu yang instan terjadi tapi dalam periode yang singkat itu berhenti atau gagal gitu. Harapannya kan ketika kita menerapkan budaya yang lebih kreatif, konsep kreatif di organisasi, pengennya kan sustainable kan, kesinambungan. Kalau mau sustainable ya otomatis kita harus berusaha juga semua elemen organisasi itu punya pemahaman yang sama. Iya. Jadi gitu sih. Jadi yang instan-instan ya bolehlah diharapkan gitu, tapi realitasnya bahwa perlu ada proses. Ya, jadi pokoknya intinya pesan dari Mas Ican ini, proses itu perlu dijalankan benar-benar dan semuanya harus teratur, komunikasi dengan baik secara bersama-sama gitu ya Mas Ican ya. Tuh, kurang lebih gitu. Oke, Mas Ican, thank you banget nih udah ngobrol-ngobrol pada pagi hari ini. Siang. Pagi siang walaupun di luar Sore terang. Sore. Ya pokoknya pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi ya Mas Ican. Thank you. Di Ruang Bicara. Dah.